إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sedang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam, tak ada agama yang lain. Hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sangkaan dalamnya, hadirin sekalian. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, hadirin, apapun perkara-perkara yang kita hadapi di muka bumi ini, bahkan perkara alam semesta termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk ke jalan yang benar bagi umat manusia di muka bumi ini, khususnya umat Islam, agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah tema di penghujung tahun, yaitu muhasabah di tahun baru. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang benar haruslah sering-sering bermuhasabah diri, apalagi di penghujung tahun ini, hadirin sekalian. Tahun yang akan berganti dengan tahun yang baru dalam minggu ini. Muhasabah diri artinya introspeksi diri, evaluasi diri, dan ini akan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan iman, menguatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah diri pada momen tahun baru ini, hadirin sekalian. Kita tahu cerita-cerita tahun baru ini. Banyak hotel-hotel, tempat-tempat hiburan, mereka telah mempersiapkan stand, mempersiapkan paket-paket yang murah untuk menyambut perayaan tahun baru, bertebaran di hotel-hotel dan sebagainya. Jarak hiburan-hiburan mereka siapkan.
yang spesial untuk berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan, seperti hiburan, huru-hara, pesta-pesta musik dan sebagainya. Maka sebagai seorang muslim yang kuat iman kita hadirin sekalian, sebagai muslim yang baik, maka ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita tatkala menyambut tahun baru ini. Perhatikan hadirin sekalian. Yang pertama adalah masuknya pergantian tahun baru ini. Seharusnya kita ini dalam mensyukuri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin sekalian? Karena Allah masih memberikan umur yang panjang bagi kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup di penghujung tahun baru. Maka harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kalian ingkar, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Tetapi kenyataannya hadirin sekalian, sangat sedikit umat manusia ini, umat Islam yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bermuasabah atau berdoa di penghujung tahun baru. Sibuk ikut-ikutan ala orang kafir. Masih banyak umat Islam ini yang menggelar acara-acara di panggung-panggung semalam suntuk dengan berbagai permainan, bahkan membakar-bakar, menghambur-hamburkan uang, tidak segan-segan membuang uang hanya untuk memberi petasan dan lain sebagainya. Ini hadirin sebenarnya cara-cara orang kafir bermain-main api. Yang ironisnya lagi hadirin sekalian, banyak anak-anak muda kita, mereka merayakan tahun baru berkeliaran, huru-hara, bercampur baur, laki-laki dan perempuan, menikmati tahun baru bersama-sama hadirin sekalian. Maka tidak jarang banyak sekali terjadi kecelakaan antara laki-laki dan perempuan. Semua bermaksiat dengan pergaulan bebas menyambut tahun baru ini. Banyak anak-anak muda hadirin. Maka sadarlah kita hadirin sekalian, sadar bahwa perilaku kemaksiatan ini yang melampaui batas, maka ini bisa menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ke negeri kita ini hadirin sekalian. Ini mengundang azab dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, kaum Ad, umat Nabi Soleh, kaum Samud, umat Nabi Lut, kaum Sodom, umat Nabi Shu'aib, kaum Madian, umat Nabi Isa, Nabi Musa, kaum Madian, dan lain sebagainya. Semua umat-umat ini telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan mereka adalah umat-umat yang berhasil, umat-umat yang terkuat di muka bumi ini. Tetapi kenyataannya mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka melaksanakan kemaksiatan merajalela hadirin sekalian, sehingga azab Allah turun kepada mereka. Ingat cerita-cerita di dalam Al-Quran Karim. Lihat, yang wajahnya dirubah menjadi kera, lalu yang ditimpa suara yang menggelegar, menghancurkan isi kepala. Ada yang ditimpa angin yang dingin beberapa hari, hancur seluruh tubuhnya. Ada yang dibenamkan ke dalam bumi dan diturunkan hujan batu, bahkan ada yang ditenggelamkan di dalam laut. Inilah akibat-akibat manusia yang ingkar kepada Allah. Ketahuilah hadirin sekalian, Allah menyiksa hamba ini bukan berarti Allah zalim kepada hamba, tetapi hamba ini yang zalim kepada Allah, ingkar kepada Allah. Cap Allah itu zalim kepada manusia, manusia ini yang ingkar
Dzalika bi'anna al-qura taqussuha 'alaika minha qa'imun wa hasidun. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang kami musnahkan, dan kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Di antara negeri itu ada yang masih ada bekasnya, dan bahkan ada yang sudah hilang. Itu yang pertama, hadirin sekalian, bersyukur pada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan di tahun baru ini adalah masuknya tahun baru ini haruslah dapat menyadarkan diri kita, hadirin sekalian. Memang bilangan umur kita bertambah di tahun baru ini, tetapi sebenarnya umur kita telah berkurang dan kematian telah dekat kepada kita dari penghujung tahun ini. Habis umur kita berangsur-angsur. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya dunia ini omong kosong. Dunia ini fana. Dunia ini semu. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini hanya sebuah permainan. Negeri yang kekal hidup yang abadi kelak adalah di akhirat, yaitu surga dan neraka Allah. Maka di dunia ini untuk mencari amal, apakah kita ingin masuk surga atau terjun ke dalam neraka, hanya itu tujuan kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka lakukan untuk negeri akhirat, untuk dunia. Hadirin sekalian, sungguh Allah maha teliti terhadap yang kalian lakukan. Yang diperhatikan Allah apa yang telah kita perbuat untuk negeri akhirat, bukan untuk hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa sayyidina yang biasa-biasa saja. Tidak ada hal penting di tahun baru ini. Tidak ada sejarah yang penting di tahun baru ini bagi umat Islam. Tiada hal yang akan mendatangkan pahala di tahun baru ini. Semua biasa-biasa saja. Tetapi ingat, tahun baru ini adalah tahun orang kafir, tahun Romawi. Tahun baru kita adalah tahun baru Islam Hijriah, itu ada di bulan Muharram. Maka di bulan Muharram marilah kita rayakan tahun baru dengan sederhana, berdoa kepada Allah, berkumpul. Bukan di tahun baru ini, dia adalah tahun baru orang kafir. Yang pasti hadirin sekalian, dengan bilangan pergantian tahun baru ini telah hilang sebagian hidup kita. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Yabna Adam innama anta ayyamun wa idza dhahaba yawmun
Maka yang terbaik sekali lagi yang kita lakukan adalah bermuhasabah diri. Pikir apa yang telah kita perbuat selama ini. Sudahkah banyak pahala yang kita buat, atau bahkan dosa-dosa kita lebih banyak daripada kebaikan? Maka muhasabah di tahun baru ini, bertobat, berdoa kepada Allah agar Allah bukakan jalan ke depan di tahun baru kelak. Dia kita menuju kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah beri petunjuk berdoa di tahun baru ini, hadirin sekalian. Lakukan itu. Maka hadirin sekalian, pepatah Arab mengatakan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita tentang makna tahun baru orang kafir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi sallu